Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing, Bapak penguji yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, dan seterusnya rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Saya Lili Andrani. Pada pagi hari ini saya menyampaikan proposal dengan judul Desain Sintesis dan Uji in vitro Senyawa Turunan Eugenol sebagai kandidat anti kanker payudara. Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah permasalahan kanker. Kita tahu bahwa permasalahan kanker di dunia sekarang menjadi permasalahan yang utama karena menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Salah satu kanker yang menyebabkan kematian paling tinggi itu adalah kanker payudara. Berdasarkan data dari Globocan, kita lihat bahwa untuk daerah Asia sendiri itu kanker payudara paling banyak menyebabkan kematian. Ketika kita lihat data dari kanker di Indonesia, pada tahun 2022 kanker payudara juga menduduki peringkat yang tertinggi, terutama untuk perempuan. Nah, permasalahan inilah yang berusaha untuk kita atasi bersama. Nah, salah satu caranya untuk mengatasi atau untuk melakukan pengobatan kanker payudara itu ada banyak cara yang dilakukan. Di antaranya adalah melalui pembedahan, kemoterapi, terapi target, ataupun mau melalui terapi hormon. Kemoterapi itu banyak dilakukan, namun kemoterapi kita ketahui menimbulkan banyak efek samping. Nah, sekarang itu banyak orang beralih pada penggunaan terapi target. Nah, terapi target itu digunakan karena di sini akan digunakan obat-obatan yang dirancang secara khusus untuk menyerang sel kanker tertentu. Misalnya saja seperti HER2 positif dan lain-lain. Nah, terapi target itu bisa berasal dari biomolekul, bisa dari monoclonal antibody ataupun dari senyawa organik. Nah, sekarang kita akan fokus pada pencarian senyawa organik yang bisa kita eksplorasi lebih lanjut untuk dijadikan kandidat senyawa anti kanker. Salah satu tanaman berpotensi sebagai anti kanker adalah eugenol. Eugenol itu banyak tersedia di Indonesia dan terutama dihasilkan adalah dari cengkeh. Sekitar 60-90% cengkeh itu mengandung eugenol. Pemanfaatan lebih dari eugenol itu sudah banyak dilaporkan, yaitu dengan membuat turunan dari eugenol itu sendiri. Turunan eugenol itu dilakukan salah satunya bisa dengan melalui proses sintesis. Sintesis turunan eugenol yang dirancang di sini nanti adalah eugenol yang akan direaksikan dengan substituen menggunakan amina sekunder. Namun, sintesis ini dilakukan setelah dilakukannya desain senyawa secara komputasi. Nah, desain senyawa ini diharapkan nantinya akan memperkuat dugaan di awal bahwa senyawa-senyawa yang dirancang untuk anti kanker ini benar-benar memiliki aktivitas sebagai anti kanker. Nah, adapun berbagai desain yang dilakukan itu mungkin meliputi ada HKSA, hubungan kuantitatif struktur aktivitas, kemudian dilanjutkan network farmakologi, verifikasi hasil network melalui docking, kemudian hasil dari docking inilah yang akan dilanjutkan untuk ke sintesisnya, dan terakhir kita verifikasi datanya melalui eksperimen di laboratorium. Jadi masalah penelitian yang ada pertama adalah belum adanya aktivitas hubungan struktur dengan aktivitas senyawa melalui HKSA, kemudian belum adanya interaksi molekuler senyawa turunan eugenol, belum adanya senyawa hasil sintesis dengan penamaan amina yang berpotensi sebagai anti kanker, dan belum adanya informasi aktivitas anti kanker senyawa sintesis turunan eugenol tersebut. Tujuannya adalah untuk merancang senyawa turunan eugenol berdasarkan analisis HKSA, kemudian mengkaji interaksi molekulernya, melakukan sintesis senyawa turunan eugenol hasil rekomendasi, dan terakhir adalah mengevaluasi aktivitas biologisnya. Berikutnya kita akan kaji terkait dengan tinjauan pustaka.
Eugenol itu adalah suatu minyak yang berwarna kekuningan. Sumber utama eugenol adalah dari cengkeh. Di samping kedelai, pisang, dan lain sebagainya. Eugenol memiliki struktur yang menarik di antaranya. Eugenol memiliki gugus aromatik, memiliki gugus hidroksil, metoksi, dan gugus alil. Nah, keberagaman dari substituen yang ada pada eugenol ini sangat menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut, untuk dimodifikasi lebih lanjut. Eugenol itu memiliki rumus molekul C10H12O2, termasuk asam lemah dan mudah menguap. Dan eugenol itu sendiri sudah dilaporkan memiliki berbagai aktivitas, diantaranya antioksidan, anti kanser, anti inflamasi, anti malaria, dan lain sebagainya. Modifikasi yang sudah pernah dilaporkan dari eugenol itu baik dari gugus hidroksi, bagian gugus alil, dan gugus aromatiknya. Di sini kita bisa lihat dari eugenol menjadi turunannya, bisa kita lihat di situ adanya perubahan konsumsi yang awalnya itu dalam bentuk hidroksi berubah menjadi bentuk eter ataupun ester dan lain sebagainya, tergantung di manakah reaksi sintesnya terjadi. Kalau kita lihat obat anti kanker payudara yang beredar di pasaran pada saat ini itu pada senyawanya itu mengandung atom N atau mengandung amina. Kita bisa lihat contohnya pada amoxicillin, doxorubicin, lapatinib ataupun letrozole. Nah, ini yang mendasari kenapa kita ingin merancang lagi senyawa turunan eugenol yang memiliki gugus amina. Amina yang tersedia itu ada amina primer, sekunder, dan tersier, dan saat ini riset ini nanti akan mengeksplorasi lebih lanjut dengan menggunakan amina sekunder. Pemilihan amina sekunder didasari dengan berbagai alasan, di antara yang pertama adalah variasi struktur. Ada 5 amina sekunder yang dipilih, yaitu morfolin, piperidin, metilpiperidin, pyrrolidin, dan dimetilamin. Pemilihan kelima ini didasarkan pada keragaman struktur dari amina sekunder ini sendiri, ada yang berbentuk siklik dan ada yang non-siklik. Dan kemudian juga kita lihat di situ adanya perbedaan jumlah sikliknya dan adanya substituen metil, terutama pada metilpiperidin. Nah, keragaman inilah yang nantinya akan atau diduga bisa meningkatkan aktivitas anti kanker dari turunan eugenol tersebut. Kemudian data dari nilai IC50 literatur, kita lihat bahwa ternyata dengan adanya penambahan amina sekunder itu memiliki aktivitas nilai IC50 yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan amina primer. Nah, hal inilah yang mendasari kenapa digunakan amina sekunder untuk membuat senyawa target untuk penelitian ini. Nah, metodologi penelitian untuk alat dan bahan di sini, alat dan bahannya seperti terlampir, dibagi-bagi menggunakan untuk desain, kemudian untuk sintesis, untuk uji in vitro, sedangkan bahannya juga disiapkan sesuai dengan desain senyawa, kemudian untuk sintesis dan juga untuk uji in vitro-nya. Desain senyawa menggunakan analisis HKSA di sini secara umum. Untuk analisis hubungan kuantitatif struktur aktivitas itu ada 2 dilakukan. Pertama adalah penyusunan model HKSA dengan menggunakan berbagai struktur turunan eugenol yang sudah pernah dilaporkan sebelumnya, sehingga nanti didapatkan model persamaan HKSA. Model persamaan HKSA inilah yang digunakan nantinya untuk memprediksi senyawa terbaik yang sudah ditargetkan. Ada 5 yang ditargetkan dan diharapkan kelima-limanya ini memiliki nilai IC50 di bawah 20 mikrogram per mili, sehingga masuk ke dalam rentang aktif sebagai anti kanker. Berikutnya adalah network pharmacology. Network pharmacology dilakukan adalah tujuannya untuk mencari protein target dan yang paling berhubungan dengan aktivitas anti kanker dan juga jalur-jalur persinyalan yang paling mendekati kepada aktivitas anti kanker payudara ini. Kemudian nanti data dari target protein ini akan digunakan lebih lanjut untuk dilakukan molecular docking. Sintesis turunan eugenol itu dilakukan dengan 2 tahapan. Tahap pertama adalah membentuk intermediate eugenol epik. Tahap yang kedua adalah dengan menyaksikan senyawa intermediate dengan berbagai amina sekunder. Nah, setiap tahapan reaksi kita monitoring dengan menggunakan plat KRT yang dicek per jam. Kemudian untuk produk-produk yang belum murni itu kita lakukan pemurnian dengan menggunakan kromatografi kolom.
Nah, karakterisasi senyawa target itu dilakukan dengan berbagai alat. Yang pertama adalah LC-MS, di mana pada LC-MS kita mau mendeteksi keberadaan dari peak yang muncul, apakah sudah muncul satu peak atau belum. Jika sudah muncul satu peak, berarti satu peak yang muncul itu kemudian akan di-expand agar bisa deteksi berapakah massa ion molekulnya. Jika sudah sesuai, kita lanjutkan kepada pengujian FTIR untuk menilai gugus fungsi yang ada, kemudian nanti kita bandingkan antara original, intermediate, dan produk. Terakhir adalah dengan melakukan uji NMR khususnya untuk HNMR dan proton NMR dan karbon NMR-nya. Terakhir kita melakukan validasi hasil itu dengan melakukan uji in vitro. Uji in vitro dilakukan dengan lebih kompleks. Yang pertama dimulai dengan uji sitotoksik. Uji sitotoksik ini bertujuan untuk melihat atau melakukan screening awal apakah benar ada aktivitas anti-kanser atau tidak. Jika terbukti ada aktivitas anti-kanser, maka terhadap senyawa memiliki aktivitas IC50 yang paling rendah itu dilakukan uji siklus sel dan uji apoptosis. Gunanya adalah untuk mengetahui mekanisme aksi dari senyawa tersebut dalam penghabatannya sebagai terhadap sel kanker payudara. Oke, kemudian kebaruan penelitiannya kita bisa lihat bahwa di sini kebaruan penelitian itu fokus pada pengintegrasian beberapa pendekatan komputasi mulai dari HKSA, network pharmacology, dan molecular docking, sehingga diharapkan nanti yang disintesis itu adalah benar-benar senyawa yang memang memiliki potensi sebagai anti kanker sehingga tidak membuang-buang waktu dan biaya. Selanjutnya adalah kita lakukan uji sitotoksik, tidak hanya satu uji saja tapi dilengkapi dengan uji untuk melihat mekanisme aksi senyawa tersebut secara lebih mendalam. Oke, dan ini beberapa referensi yang digunakan. Oke, terima kasih dan wassalam.